Halo adik-adik, selamat siang. Alhamdulillah kita dipertemukan di siang ini dalam keadaan sehat. Hari ini Kak Jonet dan Kak Efta bersama tim Kilik lainnya akan menerangkan mengenai menyalakan listrik menggunakan angin atau mengubah energi angin menjadi energi listrik. Adik-adik tahu apa itu angin? Angin juga sering disebut sebagai bayu, yaitu merupakan udara yang bergerak pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Dan angin ini tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Mengapa udara bisa bergerak? Jadi udara bisa bergerak itu karena ada perbedaan tekanan udara. Jadi udara itu bergerak dari udara yang mempunyai tekanan tinggi ke udara yang tekanannya rendah. Kalau adik-adik lihat pada siang hari, jadi di siang hari itu daratan suhunya lebih tinggi dibandingkan di lautan. Karena itu di darat itu tekanannya lebih rendah karena udaranya mengembang naik ke atas. Lalu ada angin dari laut menuju ke daratan. Jadi dia bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya, kalau adik-adik meniup balon seperti ini, lalu dibuka lubangnya, maka akan ada udara yang keluar. Udara yang keluar itu juga akan berupa angin. Akan ada angin dari sebelah kanan kita bergerak menuju ke sebelah kiri, berarti tekanan di sebelah kanan kita lebih tinggi dibandingkan tekanan di sebelah kiri kita. Jadinya udara, angin dia akan bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Adik-adik pas keluar merasakan ada angin yang pelan-pelan, yaitu angin sepoi-sepoi seperti ini. Angin yang seperti ini terasa enak dirasakan. Tetapi bagaimana kalau anginnya besar sekali, yaitu yang kita kenal sebagai angin puting beliung. Jadi kalau ada angin puting beliung begini, apa yang terjadi? Akan terjadi banyak kerusakan di dekat kita, itu akan banyak kerusakan kalau ada angin puting beliung. Nah, karena tadi kan kita tahu bahwa di udara itu punya banyak unsurnya, ada gas hidrogen, gas oksigen, gas H2O, dan gas NO, CO2 itu karbon dioksida, serta ada gas juga gas karbon monoksida, CO. Jadi udara tadi dia juga memiliki massa. Nah, kalau kita ingat ada benda yang bergerak, berarti dia memiliki energi kinetik. Jadinya angin yang bergerak tadi dia memiliki energi kinetik karena udara itu bergerak, maka suatu benda yang bergerak itu selalu mempunyai energi kinetik yang besarnya sama dengan setengah mv kuadrat. M itu massa udara, V-nya kecepatan udara bergerak. Lalu energi kinetik ini kalau nanti dipergunakan untuk kincir akan hitung sebagai daya. Daya dari angin berapa sih besarnya? Adik-adik tahu bahwa daya itu sama dengan energi per waktu, dan nilainya nanti akan sama dengan rho A dikalikan V pangkat 3. Rho itu massa jenis atau kerapatan, sedangkan A itu luas penampang, sedangkan V itu kecepatan anginnya. Coba perhatikan, waktu adik main layang-layang itu selalu ada angin. Kalau tidak ada angin, maka layang-layangnya tidak bisa naik ke atas. Sejak zaman dulu, angin itu dipergunakan untuk nelayan mencari
ikan di laut menggunakan perahu layar seperti ini. Tapi perahu layar seperti ini sekarang banyak dilombakan. Ini adalah perlombaan perahu layar dari suatu kota ke kota lain. Ada di Sulawesi Utara juga ada, di Banyuwangi juga ada, ntar lagi ada di Bali. Kemudian di daerah Sulawesi ada perahu yang sangat terkenal yang namanya perahu pinisi, terkenal sekali di dunia. Merupakan perahu asli dari Sulawesi. Indonesia juga punya perahu kebanggaan yang dipunyai oleh Angkatan Laut, yaitu perahu layar Dewa Ruci namanya. Kemudian angin di Indonesia juga sudah banyak dimanfaatkan yang lain, yaitu untuk kincir. Jadi kalau adik-adik lihat gambar ini adalah kincir angin yang dipergunakan untuk pompa air. Jadi ini letaknya ada di sawah. Dan kalau adik-adik melihat gambar seperti ini hanya berada di Eropa, dipergunakan untuk penggilingan gandum. Kalau yang ini tenaga angin, yaitu di sini ada kipas. Jadi kipasnya ini yang nantinya kalau ada angin berputar seperti ini, lalu dia akan menghasilkan listrik. Dan di Indonesia itu ada di daerah Sulawesi, yaitu di daerah Jeniponto dan di daerah Sinrap. Ini ada pembangkit listrik tenaga angin seperti ini. Hai adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Epta. Hari ini kita akan mencoba percobaan melihat bagaimana kita bisa menggunakan tenaga angin untuk mendapatkan listrik. Jadi kita akan menggerakkan satu listrik, menyalakan lampu LED dengan menggunakan tenaga angin. Nah, ini pertama kita perkenalkan dulu peralatan yang akan kita gunakan. Adik-adik sudah mendapatkan peralatan kita untuk peragaan hari ini. Dinamo ini bisa kita lepas untuk dilihat. Ini dia, ini dinamonya. Jadi kita pasangkan lagi. Kemudian ada ini dua LED, ini 1 dan 2. Ada dinamo. Nah, dinamonya bentuknya seperti ini kalau dibuka. Ini dinamo kita. Ini baling-baling. Kemudian ada dua kabel hitam dan kabel merah. Nah, sekarang kita coba dan kita sambung kabel merah ke kabel merah, kemudian kabel hitam ke kabel hitam. Nah, kemudian baru nanti kita jepit LED-nya. Nah, untuk percobaan yang ini kita jepit merah, kita hubungkan ke kaki panjang, kemudian kabel hitam kita hubungkan ke kaki pendek. Jadi biasanya kan kaki panjang LED itu biasanya dia mewakili daerah dengan tegangan yang positif. Biasanya dihubungkan ke daerah tegangan lebih tinggi, kaki pendek dihubungkan ke daerah yang tegangan lebih rendah. Jadi kalau kita nyalakan kipas dan kita lihat, oh ternyata dia tidak menyalakan lampu. Jangan lupa perhatikan arah kipasnya ya. Nah, sekarang kalau kita coba, kita balik. Kaki panjang kabel merah dihubungkan ke kaki pendek dan kabel hitam kita jepitkan ke kaki panjang. Untuk kali ini, kabel merah ke kaki pendek, kabel hitam ke kaki panjang. Kabel hitam ke kaki panjang. Nah, kita nyalakan hair dryer dan ternyata lampunya menyala. Dan kalau lampunya menyala, hair dryernya dekat, tiupannya lebih dekat, dia akan lebih terang. Semakin dekat semakin terang, semakin jauh semakin kurang terang. Nah, itu mengapa bisa lampunya ketika kabel merah kita tempelkan ke kaki panjang LED tidak menyala, sementara kabel hitam kita hubungkan ke kaki panjang dia menyala. Padahal biasanya ya kan kita anggap kabel merah untuk kutub positif, tetapi sekarang ternyata kabel hitam untuk kutub positif. Ada yang tahu kenapa? Nah, di peralatan eksperimen kita ya kan kita menggunakan baling-baling ya kan. Nah, ternyata angin itu bisa memutar baling-baling. Jadi angin bisa memutar baling-baling kita. Nah, kalau kita perhatikan mula-mula ya kan baling-balingnya diam.
Berarti kalau baling-balingnya diam, dia tidak memiliki energi gerak atau energi kinetiknya nol. Nah, kemudian ya kan setelah ditiup angin, baling-baling berputar. Nah, karena dia berputar berarti dia memiliki energi kinetik. Dan yang jadi pertanyaan, dari mana energi kinetik yang diperoleh oleh baling-baling yang mulanya tidak ada, dia menjadi ada. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, baling-baling itu bentuknya seperti ini. Ini contoh baling-baling. Permukaan baling-baling ini tidak datar. Dia ada daerah-daerah lekukan. Kalau dilihat benar-benar oleh adik-adik ya, lihat di baling-baling ada di punya, ada daerah yang lebih maju di atas sini. Kemudian di belakang sini dia lebih dalam, dia lebih ke belakang. Demikian juga di sebelah sini. Dan di sebelah sini lebih dalam, lebar sini dan lebar sini lebih dalam. Nah, kalau misalkan baling-balingnya datar, kalau dia ditiup dari depan, maka baling-balingnya tidak berputar, dia hanya akan terdorong ke belakang. Nah, karena dia bentuknya tidak datar ini, ada lekukan-lekukan, ketika dia ditiup angin, maka dia akan bisa berputar. Nah, kalau dia ditiup dalam bentuk tidak datar begini, dia ditiup dari depan, maka akan kelihatan dengan di sebelah sini akan kedorong. Di sebelah sini juga, tetapi karena bentuknya tidak datar, maka akan ada sebagian dari angin tadi yang mendorong baling-baling agar bergerak ke arah sebelah berputar begini. Kemudian di sini juga sama, dia akan didorong ke sana. Di sebelah sini juga sama, dia akan didorong ke sana. Di sebelah sini juga akan sama, didorong ke sana, sehingga baling-balingnya akan berputar begini. Nah, setelah baling-balingnya berputar, apa yang terjadi dengan angin, ya kan? Apakah anginnya terus mengalir? Ya, kita amati ya kan di belakang kita, anginnya akan tetap ada. Tetapi kecepatan anginnya akan berkurang. Ada sebagian dari energi angin tadi yang diberikan ke baling-baling, sehingga baling-balingnya yang mula-mula tidak memiliki energi kinetik, dia menjadi memiliki energi kinetik rotasi. Nah, di sini asal dari energi kinetik yang diperoleh oleh baling-baling, dia diberi oleh angin. Nah, kita sudah tahu ya kan bagaimana baling-balingnya berputar. Tetapi kita masih belum tahu bagaimana baling-baling ya kan yang digerakkan oleh angin tadi dapat menyalakan lampu LED. Nah, kalau kita lihat ya kan di eksperimen kita, di peralatan kita ada satu benda lagi, yaitu satu rotor motor di belakang ini atau dinamo. Jadi baling-balingnya dihubungkan dengan motor. Kemudian ternyata ya kan di dalam motor tadi itu biasanya ada batang magnet seperti ini. Ini hanya gambaran umum ya, tapi di motor kita belum tentu ada dua. Di sini memang ada dua, tapi di motor itu kadang-kadang dia punya lebih banyak batang magnet. Tapi kita lihat saja yang bagian dua ini saja. Nah, kalau ada batang magnet dua, ada utara, ada kutubnya, kutub utara dan kutub selatan, maka akan ada medan magnet yang arahnya dari arah kutub utara menuju ke kutub selatan. Artinya di sini ada batang magnet. Kemudian ya kan di antara kedua batang ini ada kumparan berbentuk seperti ini. Ini hanya gambaran umum. Nah, kalau kita lihat ya kan kumparan ini salah satu ujungnya dihubungkan dengan baling-baling. Jadi ketika baling-baling berputar, kumparan juga berputar. Jadi kumparan ini dihubungkan dengan baling-baling sehingga dia bisa berputar di daerah di antara kedua batang magnet ini. Nah, kumparan kita tadi ya kan dia terletak di dalam daerah yang ada medan magnet, maka di fisika itu ada konsep yang disebut konsep flux medan magnet. Nah, flux medan magnet itu apa? Yaitu jumlah medan magnet yang menembus permukaan kumparan secara tegak lurus. Jadi kalau kita punya permukaan kumparan A, kemudian dia ditembus oleh medan magnet B secara tegak lurus, ya kan? Maka flux medan magnetnya B dikalikan dengan A. Nah, kalau kumparan ini, ya kan, kalau kumparannya diputar, berarti luasan yang tegak lurus medan magnet tadi akan berubah. Berarti apa? Flux medan magnetnya juga berubah. Jadi total flux medan magnet itu berubah-ubah dengan saat kumparannya diputar oleh si baling-baling. Nah, ternyata ya kan itu bisa dibuktikan secara eksperimen. Orang lihat bahwa ketika flux medan magnet itu berubah-ubah, maka di kedua ujung kawat kita di sini itu muncul beda tegangan listrik.
Nah, biasanya di fisika disebut sebagai gaya gerak listrik. Nah, gaya gerak listrik inilah yang kalau kita hubungkan dengan lampu LED, berarti dia menjadi sumber tegangan. Nah, di sini sumber tegangan ini akan membuat lampu LED kita menyala. Itu penjelasan singkat tentang bagaimana angin bisa menyalakan lampu LED. Selamat belajar. Bagaimana kalau baling-balingnya dihubungkan dengan baterai? Nah, ini jadi ini baterai, kutub positif ini, kutub negatif sebelah sini. Jadi ini negatif, yang di sini positif. Dia sama dengan di LED. LED juga ada dua kutub biasanya, kaki panjang itu konvensinya kutub positif, kaki pendek kutub negatif. Nah, bagaimana kalau baling-baling kita hubungkan dengan kutub? Nah, kalau sekarang kita gunakan konvensi yang biasa ya kan, kabel hitam kita tempelkan ke kutub negatif, kabel merah kita hubungkan kutub positif. Apa yang terjadi? Nah, dia berputar searah dengan perputaran jarum jam. Kan dia akan berputar begini dari sini menuju ke sana. Nah, saat dia berputar, kita akan rasakan, kita coba pegang di sini. Oh, ternyata ada angin yang bertiup ke depan. Nah, mengapa bisa begitu? Itu kita lihat dari bentuk baling-balingnya. Ini baling-baling kita ini, dia memiliki bentuk seperti ini. Ini lebih dalam, yang sini lebih luar. Jadi ketika baling-balingnya diputar, sisi di sini akan memotong udara duluan, kemudian sisi sebelah sini akan mendorong dia ke sana. Sehingga kita rasakan ada angin di depan kita. Nah, ketika baling-balingnya berputar, dia memiliki apa yang biasa disebut orang sebagai energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi, mengapa disebut energi kinetik? Apakah baling-balingnya bergerak? Iya, dia bergerak. Dia tidak pindah, tapi dia berputar. Karena itu disebut sebagai dia berotasi. Jadi energi kinetiknya dia bergerak, tapi geraknya berputar. Energi kinetik rotasi yang besarnya sama dengan setengah I dikalikan omega kuadrat. Omega itu adalah kecepatan dia berputar. Dia disebut kecepatan sudut. Kemudian I itu disebut sebagai momen inersia. Momen inersia si baling-baling terhadap sumbu putarnya. Kalau kutubnya kita ubah, jadi kutub yang merah, kabel merah dihubungkan ke kutub negatif, dan kabel hitam kita hubungkan ke kutub positif. Kalau kutubnya kita ubah, jadi kutub yang merah, kabel merah dihubungkan ke kutub negatif, dan kabel hitam kita hubungkan ke kutub positif. Nah, saat kita hubungkan begitu, oh kelihatan dia tetap berputar, tapi putarannya sekarang bagaimana? Kita lihat dia akan berputar berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Yang berputar begini, kan kalau jarum jam berputarnya ke sana, dia ke sini. Nah, sekarang kalau kita tempelkan lagi, apa yang kita lihat? Di sini, oh tidak ada angin, tapi di sebelah sini ada angin. Jadi anginnya akan meniup ke sebelah sini, bukan ke depan. Nah, mengapa bisa begitu? Ya karena saat dia berputar berlawanan dengan perputaran jarum jam, yang memotong pertama angin itu yang sebelah sini. Jadi dia potong, maka dia akan ditabrak oleh dinding yang miring ini, sehingga anginnya akan terlempar ke sebelah belakang, bukan ke depan. Nah, mengapa bisa seperti itu? Itu kalau kita lihat, ya kan di bahan kita, di dalam sini tuh ada kumparan. Kumparannya berbentuk seperti ini. Ini kumparan kira-kira begini. Nah, menarik di kumparan ini, ketika dia diberi beda potensial di sini positif, di sini negatif, misalkan berputar pada arah tertentu, anggaplah dia berputar seperti ini ke arah sana. Nah, kalau balikannya, kalau tadi di sini positif, di sini negatif, sekarang kita balik, di sini positif, di sini negatif, maka kumparan akan berputar dalam arah yang sebaliknya. Misalkan, ya kan, kalau di sini positif negatif dia berputar ke sana, tetapi kalau di sini negatif, di sini positif, maka dia akan berputar ke sebelah situ dengan arah yang berlawanan. Jadi kenapa dia bisa membangkitkan listrik? Karena angin yang datang itu memutar baling-baling yang ini. Ya. Lalu baling-baling ini di tengahnya ada poros, jadi seperti ini porosnya. Lah poros ini itu memutar generator. Generator itu adalah alat yang menghasilkan listrik. Karena itu kalau baling-balingnya ini berputar,
maka generatornya juga ikut berputar menghasilkan listrik, lalu listriknya dipakai untuk di rumah-rumah ya. Jadi inilah di dalamnya seperti ini nih. Jadi di sini ada baling-balingnya, lalu ini adalah asnya poros, lalu ini ada roda giginya. Roda gigi ini memutar generator yang di sini yang menghasilkan listrik. Begitu adik-adik ceritanya, angin bisa menghasilkan listrik yang kita pakai di rumah-rumah. Sampai ketemu.